Tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Syarif Abul Jadid bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kitab Al-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wa Al-Muluk adalah kitab sejarah yang memuat tentang nama-nama ulama dan penguasa Yaman. Ia ditulis oleh sejarawan dari kota Janat yang bernama Bahauddin Al-Janadi. Kitab ini mereportase seorang ulama yang bernama Syarif Abul Jadid dari keluarga Abu Alwi dan adiknya yang bernama Abdul Malik. Dari sinilah nanti di abad ke-9 Hijriah, keluarga Abdurrahman Assegaf mengklaim Syarif Abul Jadid ini sebagai bagian keluarga mereka. Ketika mengurut silsilah nasab Syarif Abul Jadid, Al-Janadi menyambungkannya sampai Ahmad bin Isa tanpa menyebutkan dasar dan sumber otoritatif dari kitab-kitab nasab. Silsilah lengkap Syarif Abul Jadid yang terdapat dalam 3 versi manuskrip kitab Al-Suluk adalah Abul Hasan Ali, Syarif Abul Jadid, bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya. Silsilah tersebut tertolak oleh kitab-kitab nasab yang menulis anak keturunan Ahmad bin Isa. Di mana dalam kitab-kitab nasab, Al-Qadimah, terdahulu, tidak pernah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah. Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan adalah 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Para ahli nasab menetapkan bahwa kitab sejarah seperti kitab Al-Suluk ini tidak bisa dijadikan tools untuk mengisbat nasab, apalagi kitab sejarah itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Dalam kitab Ushulu, Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufatlalah Bain Al-Ansab karya Fuad bin Abdu bin Abil Gaits Al-Jaizani halaman 76-77 dikatakan, dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya, wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Perhatikan kalimat, wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu. Sedangkan Al-Suluk bukanlah kitab nasab, maka Al-Suluk tidak memenuhi syarat para ahli nasab untuk menetapkan nasab. Syekh Al-Nasabah Halil bin Ibrahim dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilm Al-Ansab berkata, ilmu ini, penetapan nasab, tidak bisa diambil kecuali dari referensi ilmu nasab dan rujukan-rujukannya. Muqaddimat fi Ilm Al-Ansab. Perhatikan kalimat ucapan ahli nasab ini, bahwa penetapan nasab tidak bisa diambil dari kitab-kitab selain rujukan penetapan nasab. Sedangkan Al-Suluk adalah rujukan sejarawan bukan rujukan ahli nasab. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Karaja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntahob mengatakan, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Al-Kafi Al-Muntakhab. Perhatikan ucapan seorang doktor dan seorang ahli nasab ini, bahwa sejarawan tidak boleh didahulukan sama sekali dari apa yang telah ditetapkan ahli nasab. Al-Janadi adalah seorang sejarawan, ia mencatat nama Abdullah sebagai anak Ahmad bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan ahli nasab abad sebelumnya, maka apa yang telah ditulis Al-Janadi itu sama sekali tidak bermakna apa-apa dalam penetapan nasab. Apalagi kebiasaan para sejarawan tentang pengakuan nasab itu hanya menulis informasi yang ia terima tanpa memverifikasinya, karena bagi sejarawan pengakuan itu pun merupakan bagian dari sejarah itu sendiri. Mengenai benar atau tidaknya pengakuan nasab itu hal lain yang akan dibuktikan kebenaran dan kedustaannya oleh ahli nasab. Dalam kitab Al-Ibar karya Ibnu Khaldun dikatakan, dan banyak para sejarawan, ahli tafsir dan para imam-imam perawi terjadi kesalahan dalam hikayat-hikayat dan kejadian-kejadian karena mereka berpatokan dengan hanya mengutip tidak peduli yang rusak atau yang baik. Mereka tidak memverifikasinya kepada sumbernya dan tidak mengukurnya dengan serupanya dan tidak menelitinya dengan standar ilmu dan berdiri terhadap kebiasaan alam semesta dan menguatkan pemikiran dan basyirah dalam berita-berita, maka mereka tersesat dari kebenaran dan bingung dalam lapangan dugaan dan kesalahan. Al-Ibar, Al-Maktabah Al-Syamilah. Jadi, kitab-kitab selain kitab nasab, semacam kitab sejarah, tabakat, sanad, tasawuf, semacam Al-Suluk, Al-Adhoya, Al-Iqdi Al-Fahir, Tufat Al-Zaman, Al-Jauhar Al-Syafaf, Al-Burkat, dan sebagainya tidak dapat digunakan sebagai pengisbatan nasab. Kitab semacam itu bisa untuk menguji apakah nama-nama dalam objek kajian itu merupakan sosok historis atau tidak, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengisbat nasab. Pengisbatan nasab hanya bisa dilakukan oleh kitab nasab yang ditulis memang untuk mengisbat nasab semacam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah. Kitab nasab pertama yang mengisbat Syarif Abul Jadid adalah kitab Al-Nafah Al-Anbariyah tahun 880 Hijriah. Tetapi sayang kitab itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Menurut para ahli nasab, sebuah kitab nasab bisa dijadikan tools untuk mengisbat nasab hanya jika isinya tidak bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Sedangkan, kitab Al-Nafah ini bertentangan dengan kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai keturunan dari 3 anak, yaitu Muhammad,
Ali dan Husain tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah seperti yang disebut oleh Al-Nafah. Nama Syarif Abul Jadid tidak pernah sekalipun disebut dalam kitab-kitab nasab sebelum abad 9 sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dengan sangat lemahnya nasab Syarif Abul Jadid ini, keluarga Abdurrahman Assegaf mencangkoknya untuk menautkan diri dengan Ahmad bin Isa. Jika yang dicangkoknya saja tidak sah, maka yang mencangkoknya lebih tidak sah lagi. Penulis, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani.